Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Vivi Nur Fajaria SPD. Saya dari program Pasca Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Yayan Salatiga. Yang terhormat Bapak Hamam SPD MPD PDH selaku dosen matrikulasi bahasa Inggris, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai, terkhusus kelas D program Pasca Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Al-Fatihah dari ciptaan dari Samaluddin Sardar. Sebelum mulai presentasi, kita awali dengan in the name of Allah, most gracious, most merciful. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Oke. Discussion point. Artinya poin diskusi pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, dari 7 ayat ini kita akan membahas yang pertama, diskusi poin pertama itu ada 4 poin yang terdiri dari praise be to God, the sustainer of the world with maintenance. Artinya segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta, maintenance. Oke, yang kedua merciful to all, compassionate to each, atau merciful artinya penyayang untuk semua dan penyayang untuk masing-masing orang. Nah, yang ketiga Lord of the Day of Judgment, artinya Tuhan di hari pembalasan. Dan yang keempat you do we worship and you call for it, artinya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Lanjut. Oke, Allah maintenance sebagai pengantar bahwa Allah itu merupakan zat yang tadi seperti saya bilang, yaitu memelihara seluruh alam semesta. Di sini saya menggabungkan, memberikan 2 gambar, yakni mengenai Allah dan Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa hubungannya Allah dan Al-Quran. Ada 3 subbagian yang saya berikan, yakni what is God, Allah, siapa itu Allah. Nah, yang kedua, why the Al-Quran, mengapa harus Al-Quran, dan yang ketiga, what does God do, artinya apa yang Tuhan lakukan. Oke. Berbicara tentang Tuhan, maka untuk orang Islam adalah Allah yang Esa. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Tidak ada yang bisa menyerupainya, tidak ada yang bisa berbentuk seperti Tuhan. Nah, Allah itu yang kedua, manusia memang tidak bisa melihat Allah, namun dengan adanya bukti keajaiban Allah, dengan itu manusia memiliki confidence. Nah, di sini saya menyertakan confidence, artinya itu keyakinan. Dari panca indera kita memang tidak bisa melihat Allah, tetapi kita tidak bisa melihat secara panca indera kita. Tapi dengan adanya banyak keajaiban Tuhan, diciptakannya seluruh alam semesta dan lain sebagainya seisinya, itu kita bisa melihat tentang keajaiban Allah, dan di situ pula kita yakin akan Allah, dan kita nantinya hidup dan mati kita hanya diserahkan kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang ketiga, Islam mengakui itu melalui bukti kitab Al-Quran. Nah, why the Al-Quran? Mengapa harus Al-Quran? Revelation, artinya itu Al-Quran Al-Quran itu memang pedoman umat Islam dan pembaharuan dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat Musa, Zabur Dawud, Injil Isa alaihi salam, Quran ala Muhammad Syafi'il Anam. Sesudah itu Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna kitab-kitab terdahulu. Mengapa harus Al-Quran? Karena Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, wahyu berupa Al-Quran untuk apa? Diajarkan kepada umat
umatnya. Untuk apa? Tujuan diciptakannya manusia itu hanya satu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Al-Quran itu posisinya sebagai pedoman untuk umat muslim dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, pada kedua, God is the rock, the source, supernatural owner, the Lord of the world. Artinya di sini adalah saya memfokuskan pada satu, yakni Rob dan pemilik sejati. Bahwa artinya Allah itu Rob, satu-satunya Rob. Dia Rob benar. Nah, Allah itu satu-satunya Rob. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Dan Tuhan itu mengatakan di dalam Al-Quran bahwa to speak sometimes is the first person singular. Artinya Tuhan berbicara dalam Al-Quran bahwa dirinya tidak diserupakan dengan manusia, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-5 bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tidak berjenis kelamin, Allah tidak menyerupai apapun, dan Allah tidak menyerupai manusia. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Lanjut, how can humans possible comprehend a bite of such a wisdom capacity? Oke. Bagaimana mungkin manusia bisa memahami dengan kemampuan luar biasa seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Allah menciptakan bumi, alam semesta, laut, gunung, tumbuhan, manusia, hewan, semuanya dalam waktu kurun 7 hari. Dan Allah bisa, dengan apa buktinya? Ya keajaiban-keajaiban di dunia ini. Kita bisa melihat berbagai macam ciptaan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memahami? Memahami apa? Memahami keajaiban Allah yang luar biasa seperti itu. Dan akal pikiran kita tidak sampai segitunya. Dan Allah juga menggambarkan dirinya di dalam 99 nama Allah, the first and last, dari yang pertama hingga yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalam linnabi habibina. Nah, seperti itu. Dan telah digambarkan pula dalam Al-Quran tentang Allah, alam seisinya, beserta yang diciptakannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang poin kedua, yakni merciful to all, compassionate to each. Artinya apa? Penyayang untuk semua dan penyayang untuk masing-masing. Nah, Rahman and Rahim derive from the same word, which is appropriate since we are to remember that God is one, yet multifaceted beyond our imagination. Artinya bahwa Allah itu memiliki satu akar yang sama, yang tepat, karena kita harus mengingat bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, namun memiliki banyak segi di luar imajinasi kita. Allah memiliki segi Ar-Rahman dan Allah memiliki segi Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Nah, kita akan membahas. Di sini saya memberikan gambar bercabang-cabang bahwa Rahmannya Allah itu untuk semua orang. Perbedaannya ya, Rahmannya Allah itu diberikan untuk semua orang. Entah itu orang kafir, entah itu beragama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, entah itu perempuan, laki-laki, dan memiliki anak banyak, memiliki anak sedikit. Allah tidak membedakan kaya, miskin, Allah tidak membedakan itu, karena rahmatnya Allah diberikan untuk semua orang. Dan apa yang membedakan dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu di sini saya memberikan the people, artinya Allah itu hanya untuk satu orang. Nah, hanya untuk satu orang. Rahimnya Allah itu diberikan untuk satu orang. Selanjutnya, Al-Fatihah Attribute of God. Dalam hal ini saya memberikan gambaran tentang
poin ketiga, yakni Tuhan di hari pembalasan. Nah, Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah. Ketika manusia itu tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberi pembalasan kepadanya. Tetapi balasan tersebut bukan hanya untuk orang-orang yang tidak menaati perintah Allah, tetapi orang-orang yang selalu mengerjakan amal ibadah. Nah, jadi di sini itu tergantung keyakinannya masing-masing orang, tergantung personalnya. Kalau Islam itu menyembah hanya untuk Allah, dan Allah yang memberikan jalan apa, jalan yang lurus. Nanti kita akan bahas di poin ke-5, 6, dan 7 gitu nggih. Oke. Allah jazman, artinya Allah memberikan pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengingkarinya. Di sini saya memberikan dua gambar, yaitu Allah menyukai orang-orang yang baik dengan memberikan heaven atau surga. Good God sama dengan good, Allah menyukainya. Dan yang kedua, Allah hell, Allah sama dengan hell, bahwa Allah akan memberikan pembalasan neraka kepada orang-orang yang kiranya dia itu amal buruknya lebih banyak, maka Allah akan memberikan balasan di hari pembalasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Selanjutnya, understand God. Kita harus memahami Allah. You do we worship and who you we call for it. Oke, artinya di sini intinya itu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini saya menyertakan 3 poin. Human existence begin and with God. Artinya keberadaan manusia dimulai dan diakhiri dengan Tuhan. Allah itu menciptakan manusia dan Allah itu mengakhirkan hidup manusia juga. Jadi Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Yang kedua, memahami Tuhan, maka kita akan dekat dengan Dia. Ketika kita memahami Tuhan, ketika kita dekat, katanya kita ingin dekat dengan Tuhan. Ketika kita tidak bisa memahaminya, berarti kita tidak bisa dekat dengannya, gitu. Bagaimana cara kita memahami Tuhan? Terus menghubungi Tuhan dengan apa? Dengan cara sholat. Sholat itu bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Berdoa, zikir itu bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Diskusi poin kedua kali ini kita akan membahas tentang Al-Fatihah, the right path. Artinya Al-Fatihah itu merupakan jalan yang lurus. Nah, pada yang kedua ini saya melanjutkan surat Al-Fatihah yang keempat, 5, 6, dan 7. Yang pertama, artinya tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Artinya setiap orang itu pasti berdoa kepada Tuhannya untuk dituntun ke jalan yang lurus. Yang kedua, itu jalan orang-orang yang dilimpahi rahmat-Mu. Artinya Allah itu memberikan Rahman Rahimnya kepada kita secara personal dan dari apa yang kita lakukan di dunia. Dan yang ketiga, bukan jalan orang-orang yang kepadanya murka-Mu turun dan bukan orang-orang yang sesat. Artinya kita itu tidak ingin menjadi orang-orang yang sesat dan mendapat murka dari Tuhan. Ini jalan yang lurus. Oke. Poin yang ini kita akan membahas tentang tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Especially human need a straight road. Artinya setiap orang pasti memiliki keinginan untuk dituntun ke jalan yang lurus. Poin pertama, saya memberikan deskripsi bahwa people always pray. Setiap orang berdoa. Berdoa apa? Untuk diberikan ke jalan yang lurus. Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa setiap orang itu tidak ingin tidak ingin berada di jalan yang salah, pasti di jalan yang lurus. Tetapi apa? Kadang setiap orang sudah berjalan sesuai dengan hidupnya dan dia itu berpikiran bahwa jalannya itu lurus. Lalu apa arti dari jalan lurus sendiri? Bahwa kadang setiap orang itu tidak bisa menafsirkan jalan yang lurus. Nah, di sini kita akan bahas tentang straight right. Poin kedua, jalan yang lurus. Flawless road.
Jalan yang lurus itu jalan yang tanpa belokan, jalan yang tanpa liku-liku, artinya lurus tanpa berbelok-belok. Jalan yang lurus itu jalan yang baik tanpa melakukan kesalahan, intinya seperti itu. Dan yang kedua, dalam syariat Islam itu menjelaskan bahwa seseorang bisa hidup dengan cara terus mencari dan kembali ke lubang akhir, yakni dengan tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang menuju sumber air. Artinya seseorang bisa menghindari suatu bahaya dengan berjalan terus untuk mencari sumber airnya. Sumber airnya di sini apa yang dimaksud? Untuk mencari tujuannya dengan apa? Mengikuti sumber air, yakni mengikuti jalan yang lurus dengan tujuan ke surganya Allah. Itu intinya seperti itu. Lanjut. Oke, people who are on the right path will get his grace. Artinya apa? Orang yang berada di jalan yang lurus akan mendapatkan rahmat dari Allah. Di sini saya menghubungkan antara straight and merciful, artinya jalan dan rahmatnya Allah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu berjalan di jalan yang lurus, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada personal, tidak hanya untuk semua orang tetapi khusus untuk diri kita sendiri. Lanjut. Nah, jalan yang lurus dalam filosofinya itu, di sini saya memberikan 3 pembahasan. Menurut cendekiawan Masir Syekh Muhammad Al-Ghazali, jalan yang lurus sebenarnya adalah garis lurus, jarak terpendek antara 2 titik. Barang siapa yang menjalani kehidupan yang lurus dan benar, ia menyatakan dalam tafsir tentang Al-Quran akan berada di jalan yang benar menuju Allah. Yang kedua, Sayyid Abdul Ala-Maududi berkata bahwa jalan yang lurus sebagai jalan yang sepenuhnya benar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jalan yang lurus itu seperti jalan yang tanpa celah. Jalan yang terang, tanpa celah, tanpa belokan, itu adalah jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Syekh Al-Akbar menyatakan bahwa jalan lurus sebenarnya jalan menuju pengetahuan misteri spiritual dan ilahi. Jadi ada 2 hubungan di sini. Yang pertama religius dan yang kedua religius untuk Gusti Allah. Artinya religius itu tentang agama, berbicara tentang agama, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, gitu nggih? Oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sebelum saya undur diri, mari kita berdoa senantiasa agar kita diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat fil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya, kurangnya hanya milik saya dan lebihnya serta kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.